Shalom saudara. Sebagai orang percaya, kita pasti cukup sering mendengar khotbah yang berbicara tentang pengharapan di dalam Tuhan, apapun keadaan kita. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan lihat sama-sama bagaimana orang percaya tetap memiliki pengharapan yang teguh kepada Tuhan, bahkan di tengah kesulitan. Tentang pengharapan, Alkitab berkata dalam Roma 5 ayat 5, pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Dalam suatu kesempatan, Presiden Joko Widodo menyampaikan tentang proyeksi keadaan dunia ke depannya. Beliau berkata, dunia sekarang ini dalam posisi yang tidak gampang. Posisinya betul-betul pada posisi yang semua negara sulit. Lembaga internasional sampaikan tahun ini, tahun 2022 sangat sulit. Tahun depan, mereka menyampaikan akan lebih gelap. Belum lagi fakta bahwa puluhan ribu orang setiap hari mati kelaparan karena krisis pangan di berbagai belahan dunia yang merupakan dampak dari perang Rusia dan Ukraina yang masih berkelanjutan sampai sekarang. Bisa dikatakan bahwa di tahun depan, dunia mungkin akan menghadapi krisis multidimensi. Tentu saja, bagi sebagian orang, krisis multidimensi dapat menyebabkan stres, depresi, sakit jasmani, bahkan ada yang sampai mengambil nyawanya sendiri. Mengapa seseorang bisa sampai ke tahap ini? Jawabannya karena ia telah kehilangan pengharapan. Setiap hari mata dan telinga kita disodorkan berita-berita yang mungkin dapat merebut sukacita dan damai sejahtera kita sebagai orang percaya. Satu-satunya kunci agar sukacita dan damai sejahtera selalu melingkupi kita adalah dengan terus memiliki pengharapan yang teguh di dalam Tuhan, bahwa Ia adalah Tuhan yang sanggup untuk menjaga kehidupan anak-anaknya. Alkitab berkata, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Sauh artinya sebuah jangkar. Seorang nahkoda kapal menggunakan jangkar untuk menambatkan kapal ke dasar perairan sehingga kapal tidak berpindah tempat karena hembusan angin, arus, atau gelombang. Di dalam mengarungi bahtera kehidupan ini, banyak hal yang diumpamakan sebagai badai yang dapat membuat seseorang menjadi terombang-ambing tanpa arah dan tujuan yang jelas. Bukan saja terombang-ambing, tanpa jangkar, bahtera tersebut bahkan bisa tenggelam. Pengharapan kepada Tuhan adalah jangkar yang kuat dan aman untuk jiwa kita, karena Tuhan Yesus yang kita percaya dan menjadi sumber harapan kita telah masuk ke dalam surga sebagai perintis bagi kita dan menjadi imam besar. Mari kita belajar dari Mazmur 77 yang adalah Mazmur dari Asaf. Mazmur ini diawali dengan keluhan-keluhan duka cita tetapi diakhiri dengan penghiburan. Mazmur ini menggambarkan orang percaya yang berada dalam jurang keputusasaan, yang dimana ia mempertanyakan kasih setia Tuhan ketika mengalami suatu penderitaan yang berat. Penderitaan yang berat membuatnya tergoda untuk tidak lagi berharap kepada Tuhan. Namun, kemudian ia membesarkan hatinya untuk terus berharap bahwa semua akan baik-baik saja pada akhirnya. Apa yang membuat Asaf tetap memiliki harapan di tengah kesulitan? Pertama, Asaf tidak lagi berfokus pada penderitaan yang sedang ia alami. Sumber daripada kegelisahan Asaf adalah keraguannya kepada Tuhan. Namun kita melihat dari ayat 13-20, ia tidak lagi menggunakan kata aku. Asaf merubah fokusnya dari memikirkan tentang dirinya sendiri menjadi memuliakan Tuhan. Pada saat ia mengesampingkan keakuannya, barulah ia dapat menghilangkan kegelisahannya. Hal ini akan menjadi obat yang ampuh untuk melawan ketidakpercayaan terhadap janji dan kesetiaan Allah di masa kini maupun di masa yang akan datang. Kedua, Asaf setia menjadi penyembah Tuhan. Alkitab mencatat di beberapa bagian tentang kehidupan Asaf bahwa ia adalah salah satu penyembah di Pondok Daud. Namun ia bukan hanya sesekali menyembah, melainkan tetap melayani di hadapan tabut itu seperti yang patut dilakukan setiap hari. Dari hal ini dapat kita simpulkan bahwa Asaf memiliki kerinduan yang besar dalam hal memuji dan menyembah Tuhan. Perjumpaan dan pengalaman pribadi dengan Tuhan dalam pujian dan penyembahan tidak dapat disangkal menjadi kekuatan bagi Asaf dalam menghadapi berbagai kesulitan dan untuk terus berpengharapan kepada Tuhan. Pengharapan berasal dari iman kita akan kesetiaan Tuhan. Hal ini berarti dasar dari pengharapan kita adalah kesetiaan Tuhan. Dan setiap janji Allah yang didasarkan atas kesetiaannya adalah suatu jaminan bagi pengharapan kita. Iman membuat kita menang atas dunia ini. Yang kita harapkan bukanlah dunia yang kelihatan ini, karena dunia ini adalah sementara, sedangkan hidup yang akan datang adalah kehidupan yang kekal. Jadi, iman menghasilkan pengharapan, dan pengharapan akan mengarahkan mata kita kepada kekekalan.
Pada saat kita berada di tengah kesulitan, tetaplah percaya dan berharap kepada Allah, sebab Dia sanggup menolong kita. Pengharapan itu seperti setitik cahaya di ujung lorong yang gelap. Saat seseorang berjalan terus ke depan tanpa melihat ke arah sebaliknya, pastilah ia akan sampai ke tempat cahaya itu berasal. Tahun 2023 mungkin bukanlah tahun yang mudah untuk dilalui, tetapi percayalah bahwa Tuhan yang telah membawa kita masuk ke dalam tahun 2023, maka Tuhan yang sama akan membawa kita untuk melaluinya. Selalu ingat firman-Nya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Mari kita masuk ke tahun 2023 dan raihlah kemenangan di dalam Tuhan. Untuk penjelasan selengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link ada di atas atau scan QR Code tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menuruni engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular dedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Hai Shalom, perkenalkan saya Jo dari Cool Elite, ingin memberikan sedikit kesaksian tentang hidup saya. Dulu, sebelum saya masuk dalam komunitas Elite atau Cool ini dan mengenal komunitas rohani, saya pernah terikat oleh hal-hal duniawi seperti dunia malam, okultisme, kepahitan, dan bahkan rasa depresi yang ingin mengakhiri hidup. Tetapi setelah saya bergabung dan mengenal komunitas rohani ini, saya dipulihkan bahkan menjadi manusia yang baru. So, untuk anak-anak muda yang ingin dipulihkan atau rindu untuk bertumbuh bersama kami, yuk join dalam Cool Elite setiap hari Sabtu jam 6 sore di Ruang Mezani P3 GBI Basura City. God bless you all. Shalom, saya Mary dari Cool Single Mom. Dulu saya sebelum mengikuti Cool Single Mom, saya mengalami kecewaan, kepahitan, kemarahan, sehingga saya menjauh daripada Tuhan. Semenjak saya bergabung di Cool Single Mom, saya diubahkan, saya dikuatkan, dan saya menjadi semangat lagi. Dan kemudian Tuhan pun memulihkan keadaan saya di dalam segala hal. Yuk para single mom,
kita bergabung bersama Cool Single Mom Basura City. Ditunggu ya. Ya, shalom bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak muda, anak-anak remaja, semuanya yang belum tergabung, terhisap di dalam Cool. Ayo kita gabung, terhisap dalam Cool di masing-masing bagian supaya dimuridkan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, shalom umat Tuhan. Shalom. Semua bersuka cita pada siang hari ini, amin. Boleh saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kasih salam minimal 2 orang, katakan engkau orang yang diberkati. Haleluya. Kita semua orang-orang yang diberkati Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari umat Tuhan, saya percaya kita semua siap untuk menyembah Tuhan. Kita teduhkan hati dan pikiran kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu Tuhan sepanjang hidup kami. Kami tiba di tempat ini dengan tidak kurang satu apapun, itu semua karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Saat ini Tuhan, kami merindu menaikkan rasa syukur kami Tuhan, rasa cinta kami kepadamu ya Bapa. Haleluya, jamah kami Tuhan, jamah setiap kami yang ada di tempat ini, kami mau menaikkan pujian kami. Mari umat Tuhan naikkan syukur bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mau sembah Tuhan, kami mau puji nama-Mu Tuhan, karena Engkau segalanya, Engkau segalanya bagi kami. Seumur hidup kami Engkau baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari ucapkan syukur pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat segala yang Kau beri dalam hidup kami, buat keluarga yang mengasihi kami, buat pekerjaan yang Kau berikan bagi kami, buat kesehatan yang Kau berikan bagi kami. Kami mampu menjalani hari-hari kami itu semua karena kebaikan-Mu, karena Engkau menyertai kami, Engkau menuntun langkah kami Tuhan. Engkau tak akan pernah biarkan kami berjalan sendiri, tak pernah Engkau meninggalkan kami Tuhan. Senantiasa Engkau mengangkat, menggendong kami, membawa kami ke tempat yang lebih tinggi Tuhan. Melewati badai, melewati hujan, melewati musim panas yang melanda hidup
kami percaya kasih-Mu tak pernah habis dalam hidup kami. Senantiasa mengalir ya Tuhan. Kasih-Mu mengalir, mengalir. Oh Tuhan, kami percaya ada mujizat di tempat ini. Pemulihan terjadi, perkara besar akan Tuhan kerjakan di tempat ini bagi setiap kami. Oh Yesus, haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Oh Yesus, oh Tuhan, kami sembah, kami tinggikan nama-Mu. Oh ralabayana-namasande, ikaralabashoy, ikaralabasanda, ya ralalabaya, ralalabasa, ikaralabaya. Ikaralabaya, ralabaya, ralalabaya, 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 ralalabase. Ikatakan ralabara, ralabara, ralabo, ya ralabaya, karalabaka, karalabaya, karalabasanda. Ikaralaba, karalabaya, ralamaya, ralabaya, ralalalabaya, ralalabaya, ralalabaya, ralalabaya. Ikarabaya, ikaralabasani, ikaralaba. Haleluya, haleluya. Oh ya ralamaya, ralamasa. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah. Takkan habis, takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Oh tak berubah setia-Mu padaku. Oh Tuhan, selamanya Kau ku sembah. Silakan umat Tuhan untuk duduk kembali. Tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah. Takkan habis
kasih-Mu bagi kami Tuhan, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setiamu padaku, selamanya Kau ku sembah. Takkan habis kasih-Mu bagiku, amin Tuhan, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setiamu padaku, selamanya Kau ku sembah. Selamanya kami menyembah-Mu Tuhan. Tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidup. Tiada yang seperti Engkau Tuhan, Engkau kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku, takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setiamu padaku, selamanya Kau ku sembah. Takkan habis kasih-Mu Tuhan, senantiasa mengalir. Oh Tuhan, Tuhan, tak berubah setiamu padaku, selamanya Kau ku sembah. Takkan habis kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu bagiku. Mengalir kasih-Mu Tuhan, selamanya, selamanya kami sembah Kau Tuhan. Mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setiamu padaku, selamanya, selamanya Kau ku sembah. Mari sembah Tuhan, sembah Tuhan. Engkau baik ya Tuhan. Kaya namo ikara labasanda, ikara labaya se, kaya namo ya labaya labase. Kau baik ya Tuhan, mengalir, mengalir, mengalir kasih-Mu. Oh
kuasa-Mu mengalir, kuasa-Mu Tuhan. Oh ya rala basanda. Oh penuhi kami Tuhan. Penuhi setiap kami Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan mengalir, mengalir. Ikata kaya darabase, ikata kaya rabo, ikarala basanda. Ikata kaya nalamaya ralabasi, bangkitkan rohmu. Ikata kaya ralabaya ralabasanda ya kata kaya ralabase. Ikata ralabase, ikata kaya ralabo, ikaralabata kaya ralabo. We worship you Lord. Kererere kararararabaya ralaba. Ikata kaya ralabase, ikaralabo, ikata kaya ralamasanda, ikarabaya ramasande, ikaya ralabaya ralabo. Iya ralabata kaya ralamasanda, ikaralabaya ralabase. We ikaralabaya ralabaya ralabaya ralabase. Iya ralabaya ralamasanda. Jesus. Iya ralabaya ikaralabaya ralabaya ralabase. Ikaya ralabaya karalabasanda. Iya ralabase. Ikata kaya ralabaya ralabo. Iya ralamasandi, iya ralakata kaya kakak ralabo. Ikaralabase, ikaralabaso, ikaralabase, ikaralabase, ikaralababababababa, ya ralabasa kaya rala, ya ralaba, ya ralaba, ya ralaba, ya ralala, ya ralala. Ikakakara ralala, ya ralaba, ya ralaba. Oh ya kaya ralaba, ya ralaba sandaya. Oh ya ralaba, sikata kaya ralaba, ya ralaba. Jesus. Oh ya kata kaya ralaba, sikata. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art.
how great thou art, how great thou art. Yes, how great thou art. Then says my soul, my Savior God, how great thou art, how great thou art, how great. Oh, that says my soul, that my soul, my Savior God. Oh, Jesus, how great thou art. How great thou art. Come on, come on, come on, dance it, my soul, my Savior God. How great thou art. Oh, how great thou art. Mari semua kita bangkit berdiri. Katakan dancing, my soul, my Savior God. How great thou art. Dancing, my soul, my Savior God. How great thou art, how great thou art, how great thou art. Dengan satu suara katakan, dancing, my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Dancing, my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art. Oh, dancing, my soul, my Savior God, to thee. How great thou art. Oh, how great thou art. Jesus, dancing, my soul, my
besar terjadi di tempat ini Tuhan. Kami percaya kami mengalami terobosan hari ini ya Tuhan. Saat ini kami rindu memuji muliakan nama-Mu lebih lagi. Mari setiap kita yang siap memuji muliakan nama Tuhan lebih lagi. Sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Siap memuji nama Tuhan lebih lagi. Amin. Haleluya. Semua teriakan come on. Dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Oh, iman berikan ku kekuatan. Buat apa? Untuk melakukan perkara yang hebat bersama Roh-Mu, bersama Roh-Mu. Biarkan pencobaan, takkan biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaran-Mu. Bersama Roh-Mu, bersama Roh-Mu, ku pasti menang. Come on. Nama-Mu dipuji, Allah kemuliaan orang dengan senang hati. Raja keagungan, dia Raja di atas segala raja, dia Allah yang besar. Come on. Tinggi nama-Mu dipuji, serukan bagi Dia. Haleluya. Come on. Tinggi, ya, nama-Mu dipuji, sorak kemuliaan. Dengan senang hati, Raja keagungan. Tinggi, tinggi, nama-Mu dipuji, sorak kemuliaan. Sorakan dengan senang hati, Raja keagungan. Raja, Raja keagungan, Raja keagungan, keagungan. Come on, sorakan haleluya. 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 Siapa dari kita yang percaya kalau kita semua diberkati Tuhan?
Kita semua orang-orang yang diberkati Tuhan, amin. Orang-orang yang diberkati. Memuji Tuhan dengan luar biasa, kan dengan lompat-lompat. Mari, semua kita berjiwa muda, amin. Kita semua siap melompat untuk Tuhan. Semua siap? Serukan, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan bersedia bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan bersedia bagiku. Sebab alasanku lupakan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanmu untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Serukan bagi Tuhan kita, sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Come on. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Siap lebih lagi untuk Tuhan kita Yesus. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tuhan bagiku. Sama-sama katakan, Tuhan bagiku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Boleh saya bertanya, adakah dari kita yang baru pertama kali hadir di GBI Basura City pada sore hari ini? Boleh lambaikan tangannya. Wah, ada sebelah kiri saya. Boleh pengerja, boleh bantu disalam, disambut. Minggu depan kita hadir lagi di sini untuk beribadah bersama-sama. Amin. Amin. Dan jangan lupa buat yang udah menetap di sini, boleh ajak orang-orang yang lain untuk kita beribadah bersama-sama di GBI Basura City. Haleluya.
Kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Saat ini kita akan mendeklarasikan Pentakosta yang ketiga. Mari dengan iman kita katakan. Haleluya. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Aza Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Silakan duduk umat Tuhan. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Mari siapkan yang terbaik untuk Tuhan kita Yesus. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Buat hadirat-Mu Tuhan, yang buat kami bersuka cita pada hari ini Tuhan. Saat ini Tuhan kami rindu memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan, Engkau lipat gandakan. Dan berkati hamba-hamba-Mu yang mengelola. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siap memberi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan umat Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolong kami, selalu ya Tuhan. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku
Kami undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita angkat tangan kita katakan, menolongku, selalu menjagaku, selai di rambutku tak akan terjadi tanpa seizinmu. Oh Tuhan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, Dia peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah iman kami. Engkau adalah Allah yang selalu akan mengenyangkan kami seumur hidup kami. Bahkan di tahun 2023 ketika banyak prediksi yang menyatakan akan ada terjadi resesi, ada banyak kesulitan, tapi kami sungguh percaya Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang memelihara kami. Tuhan yang kami sembah adalah lebih besar dari persoalan kami. Tuhan lebih besar daripada ketakutan kami. Maka Tuhan biarlah firman-Mu membekali kami setiap umat-Mu di GB Basura City di tempat ini. Untuk membekali kami memasuki tahun 2023 menjadi tahun penuh kemenangan. Sampaikan isi hati-Mu, pikiran dan perasaan Kristus. Lembokelah kala misikilukulaha, sikilukulaha lemilikalah lemuluhala misini. Jikalau ada hal-hal di dalam diri kami, konsep-konsep yang salah, Engkau Tuhan membongkar dan menggantikan dengan konsep yang benar. Jikalau hidup kami ada di dalam kekelaman, kegelapan yang membuat kami takut untuk melangkah, biar Engkau membuka jalan yang terang. Jikalau kami selalu ragu-ragu, dia ada persimpangan-persimpangan yang kami takut maju, maka biarlah Tuhan yang menolong kami untuk maju. Sampaikan isi hati-Mu, pikiran dan perasaan Kristus. Tolong hamba-Mu untuk menyampaikan dengan baik, dan setiap kami yang mendengarkan juga belajar dengan baik. Pulang dari ibadah ini menjadi pribadi yang lebih baik. Soli Deo Gloria, segala puji hanya untuk-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, silakan duduk Bapak Ibu. Ya. Tadi saya lihat ada yang pertama kali, berarti ada yang belum kenal saya. Bisa ditampilkan slide saya dulu ya. Ya, tema kita adalah pemenang dalam Tuhan di tahun 2023. Saya Ulbrich Syahan, sarjana teologi ya. Saya bekerja sambil melayani Tuhan. Jadi 24 tahun saya di Astra, dari tahun 96 sampai tahun 2020. Lalu saya pindah di grupnya Antaraja. Saya terakhir di Astra itu pernah di berbagai perusahaan. Pernah di Astra Auto Parts, GS Battery, Astra Graphite, Astra Internasional, banyaklah. Lalu di Antaraja juga saya handle, saya Vice President untuk Transport Management. Saya juga COO di sebuah perusahaan, bekerja sambil melayani Tuhan. Ini foto waktu di pedalaman Sumba di bulan Agustus lalu. Cuti dari kantor, lalu masuk ke pedalaman pakai uang pribadi, cuti dari kantor. Ketika kita diberkati oleh Tuhan bukan untuk diri kita, tetapi kita diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tapi bagaimana mungkin saya pergi ke pedalaman Sumba kalau anak istri saja terancam nggak makan? Kan nggak mungkin. Bagaimana mungkin saya bisa khotbah di tempat ini kalau saya di pekerjaan pun selalu terancam dengan berbagai hal. Maka kita diingatkan untuk menjadi pemenang. Nah, tema kita hari ini untuk itu, bagaimana memasuki tahun 2023 ya. IMF memprediksi seperti negara di dunia akan mengalami resesi ekonomi, ya, termasuk Indonesia. Lalu 3 lembaga internasional memprediksi Indonesia akan turun, pertumbuhan ekonominya akan turun. Makna dari pertumbuhan ekonomi akan turun itu, misalkan ekonomi bertumbuh itu kan ada 5%, 7%.
Apa impact-nya? Karena gini sederhananya, kan penduduk tiap tahun nambah ya. Jadi contoh orang Indonesia sekarang 270 juta. Nanti tahun ini lahir banyak. Nah umumnya di Indonesia itu yang lahir dengan yang meninggal banyakan mana? Yang lahir. Jadi sehingga penduduk kita bertambah. Beberapa negara di dunia itu yang lahir lebih sedikit. Kayak di Jepang itu justru mereka mulai krisis penduduk sampai orang takut punya anak sehingga orang didorong untuk punya anak. Ketika yang lahir itu lebih banyak dan sementara kan jumlah lapangan kerja terbatas. Sekarang ada katakanlah 4 juta angkatan kerja baru. Lulus kuliah pengen kerja, lulus sekolah pengen kerja. Tapi angkatan kerja baru 4 juta, lapangan pekerja yang tersedia 3 juta. Berarti kurang atau lebih? Kurang, nganggurlah 1 juta. Itu masalah. Karena 1 juta nganggur itu impactnya panjang. Maka banyak orang jadi penjahat karena butuh uang untuk makan. Prediksi 2023 keadaan itu akan seperti itu. Nah, bagaimana kita menyikapi? Bagaimana kita di sini, termasuk tadi ibadah 1, ya kan? Pilihannya apakah kita bisa seperti ini, optimis gitu ya, tenang, happy, atau seperti ini? Ayo Bapak Ibu, kita memilih yang pertama atau yang kedua? Yang pertama, pengennya seperti ini kan? Tapi mudah gitu. Kemarin akhir tahun ada teman saya yang di PHK. Dia seorang manajer di pekerjaan IT. Udah kerja 20 tahun. Masa kerjanya udah lama. Sekarang tiba-tiba di PHK, mudah nggak cari kerja? Nggak mudah. Karena orang yang muda kan lebih banyak. Kalau di sini ada teman-teman pimpinan, ketika ada orang melamar, yang datang usia 25 tahun, yang datang usia 45 tahun, pintarnya sama, pilih yang mana? 25 tahun atau 45? Kenapa? Karena pasti lebih mudah disuruh, lebih nurut. Kalau yang 45 dikit-dikit masuk angin, migrain, ngantar anak sekolah, jemput mertua, banyak alasan. Benar nggak? Ya kan? Belum disuruh ngangkat barang, sakit pinggang. Jadi orang lebih tua lebih susah cari kerja. Padahal usia 45 tahun udah pasti punya anak, tanggungan kan? Jadi memang nggak mudah. Ini realita yang kita hadapi. Lalu kemudian lagi kasus untuk yang lulus kerja. Dulu orang S1 mudah cari kerja, sekarang S2 pun nganggur. Ya kan? Anak SMA, SMK, magang aja susah cari kerja, susah cari tempat magang. Kalau kadang di perusahaan, saya kan lama jadi HRD, saya terakhir di GS Baterai, saya GM membawahi HRD, GA, IT, Security, CSR. Rekrut orang kadang posisi cuma 1, yang lamar itu 300 loh. Susah sekali seleksinya, gitu kan? Nah ini kita hidup di dunia yang seperti ini hari ini. Terus bagaimana kita mau senyum seperti ini? Ya kan? Bukan hanya itu, di Jakarta ini susah, untuk mati aja bersaing, Pondok Kelapa selalu penuh. Jadi jangankan hidup, mati aja bersaing kan udah penuh gitu. Nggak ada tempat lagi di Pondok Kelapa. Ya kan? Lahir juga penuh, rumah sakit penuh, jadi memang susah kompetisi. Nah bagaimana caranya kita, apa yang Tuhan inginkan untuk kita di tahun 2023 itu akan kita kupas. Nah yang pertama kita harus mulai, cara kita hidup, berpikir harus beda dengan dunia ini. Bedanya seperti apa? Mari kita baca ayatnya 1-2 ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Jadi cara kita berpikir dan melihat itu berbeda dengan dunia, itu dulu nomor 1. Contoh, apa yang disebut sukses? Apa yang disebut berhasil? Ukuran dunia berhasil harus kaya, harus menang, harus juara. Ya ini ada orang Batak di sini, orang Batak kan, orang Batak lagunya Hamoraun, Hagabiun, Hasangapon. Coba kau lulus kau UI ITB, pulang kampung naik kapal laut. Miskin kali kau, percuma lulus ITB gitu kan. Coba naik Fortuner, langsung dipuji-puji. Ya kan? Disanjung-sanjung, pengumuman di gereja nama besar-besar ditaruh. Karena ukuran orang kaya kan. Mau kamu jadi pemain musik di gereja, worship leader, rajin, sopan, nggak punya duit itu, percuma itu, banyak kali khotbahnya gitu. Itu ukuran orang. Lalu yang disebut lagi sukses, punya anak banyak. Gabe, anaknya 5. Sementara kau 5 tahun nggak punya anak.
Susah kali, nggak beriman itu, nggak punya anak gitu. Kan? Padahal udah semua itu, makan toge udah banyak, udah kesana kemari berobat kan, konsultasi. Sebenarnya temannya kayaknya cuma WA aja bisa hamil. Mulai dia nggak gagal kan, lalu belum lagi apa? Banyak ukuran orang sukses. Apakah kita akan sukses dengan definisi seperti itu? Ketika Yesus disalib, kalah menurut murid-murid, maka laki-laki pada kabur meninggalkan Yesus. Cuman wanita yang ada di dekat salib. Padahal sebelumnya mereka berlomba-lomba, bahkan bajunya ditaruh di jalan, Hosana untuk anak Daud. Karena mereka konsepnya orang berhasil juara, raja. Yesus membangkitkan orang mati, ya kan? Kemudian menyembuhkan orang sakit, semua mujizat. Oh luar biasa, ini raja yang keren. Bayangan mereka Yesus menggantikan Herodes dan mereka ikut menikmati kesuksesan Yesus. Yang ada Yesus mati. Bagi mereka gagal, ini salah kita. Apakah kesuksesan menurut kita seperti itu? Salah. Kita harus ikut sukses dan menang menurut definisi Tuhan. Definisi menang menurut Tuhan adalah ketika hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Jadi entah kamu jadi manajer atau tidak manajer, hidupmu sesuai dengan firman Tuhan. Saya kasih ilustrasi. Di kantor 2 orang supervisor bersaing jadi manajer. Ya. Lalu kemudian kamu rajin, jujur, kerja keras yang terbaik dari segala aspek. Begitu Desember ngangkat manajer baru, ini manajer yang kedua, calon manajer. Ini tuh keponakannya komisaris. Lalu omnya bilang ke direktur, kapan keponakan saya manajer? Yang diangkat dia ini. Kamu nggak jadi manajer, yang jadi manajer dia. Pertanyaannya, kamu gagal atau berhasil? Kalau kamu kemudian ikut-ikutan demotivasi, akhirnya Januari malas, mukanya cemberut, ke kantor ogah-ogahan. Buat apa? Buktinya yang manajer dia, apa gunanya saya kerja keras? Berarti kamu kalah. Tapi ketika kamu tetap rajin, tetap kerja keras, tetap kamu selalu semangat, walaupun nggak jadi manajer, berarti kamu pemenang, walaupun kamu nggak jadi manajer. Justru kamu teladan di kantor, bagaimana orang ini tetap semangat, tetap rajin, walaupun dicurangi, tapi tetap menjadi orang yang senyum dan positif. Berarti kamu pemenang, itulah pemenang sejati. Bukan masalah kamu jadi manajer atau tidak, tetapi hidupmu tetap berkualitas dalam Tuhan. Itulah definisi kemenangan di dalam Kristus. Ada 2 orang pendeta. Pendeta yang pertama sakit, berdoa minta mukjizat, sembuh tanpa opnam. Lalu pendeta yang kedua berdoa minta mukjizat, enggak datang-datang mukjizat. Yang ada tetap opnam. Apakah pendeta yang kedua gagal? Sudut pandang orang, oh itu pendeta kurang beriman. Padahal Tuhan izinkan dia opnam, dengan dia opnam masuk ke rumah sakit seminggu. Kesempatan dia untuk pelayanan sama suster, dokter, penginjilan. Kesempatan dia menginjili pasien lain, menginjili para keluarga pasien yang besuk. Bukankah kesempatan itu hanya datang ketika dia opnam? Paulus di penjara, bukan Tuhan gagal. Di penjara di Filipi, Paulus menginjili, kepala penjara bertobat. Konsep kita tentang kemenangan perlu dibongkar. Tentang kesuksesan perlu dibongkar. Karena ada banyak konsep yang salah dalam kekristenan. Engkau kepala bukan ekor. Dipikir kepala itu pimpinan, kepala. Jadi bos, jadi kalau di kantor, kalau direktur, oh berarti jadi kepala. Kalau cuma cleaning service berarti gagal. Kalau cuma satpam berarti gagal. Kalau engkau punya bengkel yang besar, ruko 5 lantai, engkau kepala. Kalau cuma tambal ban di pinggir jalan berarti gagal. Itu bukan konsep Kristus. Kalau itu konsep Kristus, maka namanya Petrus gagal karena cuma orang miskin. Yohanes gagal karena dipancung oleh istrinya Herodias. Berarti apa yang disebut sukses dalam Tuhan? Ketika hidupmu comply sesuai dengan firman Tuhan. Jadi hari ini engkau bisa orang sukses. Engkau bisa menjadi satpam yang sukses. Engkau bisa menjadi cleaning service yang sukses. Pengertian kepala di dalam konsep benar role model, teladan. Kalau engkau satpam, jadilah satpam yang teladan, yang rajin, yang tertib, disiplin. Jangan di pos satpam tidur sambil ngantuk nonton bola sementara maling masuk. Itu bukan satpam yang teladan. Kalau kau tukang tambal ban, ya tukang tambal ban yang teladan. Jangan habis nambal 1 lubang muncul 2 lubang lagi. Jadi engkau tukang tambal ban yang bersih, bahkan bukan cuma nambal bannya, ketika yang orang yang datang itu demotivasi, kau tambal hatinya jadi semangat pulang tambal ban.
Kalau engkau jadi pembantu rumah tangga pun, jadilah engkau pembantu rumah tangga yang teladan, jujur, bahkan memberikan sukacita di rumah majikanmu. Itu konsep yang benar dalam Yesus. Jadi pertama yang kita bongkar adalah definisi sukses menurut Tuhan. Definisi bahagia, definisi itu happy. Ini ada sebuah cerita. Ada orang kaya pergi memancing. Orang kaya kan liburan ya, mancing. Lalu dia sewa perahu lah. Berdua dengan nelayan. Nelayan punya perahu, rental perahu. Mancinglah di tengah laut kan. Ditanyalah masih orang kaya ini, Bapak, udah berapa tahun nelayan? 20 tahun Pak. Lalu, kau punya apa? Ya rumah kontrakan sama perahu ini. Bodoh kali kau 20 tahun gak ada asetmu. Terus mestinya gimana Pak? Mestinya kau itu nabung. Setelah nabung, lalu kamu nanti bisa beli perahu, lalu kamu punya rumah. Terus, ya udah setelah kamu kaya, lalu kamu kemudian punya pabrik. Terus, ya udah kalau setelah kamu pabrik, kamu bisa liburan mancing kayak saya. Terus kata si tukang perahu, lah Pak dari tadi saya ngapain? Ya si tukang perahu itu kan udah mancing dari tadi. Jadi bayangkan untuk mancing aja orang itu panjang kali rute hidupnya. Apa yang disebut bahagia? Ibu-ibu anakmu nilainya cuma 6, 7 matematika. Begitu pulang, Bonar berapa nilaimu? 8. Pintar kali kau nak, 8 nilaimu. Begitu baca WA grup, semua 9, 10. Bonar bodoh kali kau, cuman kau yang 8. Kan definisi bahagiamu begitu. Ya kan? Jadi konsep kita tentang bahagia. Ada tadi cerita, suami istri baru nikah, ada yang baru nikah di sini setahun. Ini hati-hati untuk perempuan. Istrinya bilang gini, Papa, kenapa setelah menikah kita nggak pernah dikasih hadiah? Dulu waktu pacaran, waduh sering kali ngasih hadiah, ulang tahun ngasih hadiah, Valentine ngasih hadiah. Ini udah setahun menikah nggak pernah ngasih hadiah. Mama pernah tahu nggak orang mancing? Ya tahu. Pernah gitu orang mancing setelah ikannya dapat dikasih umpan? Ya enggak, ya kan udah dapat nggak selesai lah urusan gitu kan? Oh gitu konsepnya, oh iya gitu. Udah selesailah dialog. Malamnya suami pulang dari luar, pulang ke rumah dikunci nggak bisa masuk. Diketok-ketok, Ma buka pintu. Papa pernah tahu ada ikan buka pintu? Jadi konsep kita tentang bahagia, tentang sukses perlu dicek ulang sesuai dengan firman Tuhan. Itu dulu, karena kalau tidak kita bisa salah berikutnya. Gereja yang sukses apakah harus jemaatnya ribuan? Terus kalau orang jemaatnya cuma 10 di pedalaman gagal. Kalau indikator gereja sukses harus ribuan, berarti pendeta yang di pedalaman yang cuma 10 jiwa gagal dong. Apa yang disebut sukses? Kita harus cek. Ya, wanita-wanita engkau cantik di mata Tuhan. Bukan harus seperti artis Korea itu baru cantik. Ya kan? Ya, laki-laki juga begitu. Banyak orang melihat kaca stres. Kenapa saya Batak, mukanya kotak-kotak kayak lapangan bola. Engkau selalu menyesal kenapa lahir orang Batak. Ya kan? Terus yang Cina juga menyesal matanya sipit. Selalu menyesal. Mending sipit kaya, udah sipit miskin gitu. Bukan cuma mata yang sipit, penghasilan juga sipit. Terus definisimu tentang bahagia periksa. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita akan ubah kita dengan cara selalu terbang tinggi. Kolose 3 ayat 1. Ada sebuah cerita tentang Raja Wali. Raja Wali itu selalu terbang tinggi, dia justru terbang di atas badai. Ketika ada badai, burung lain takut, Raja Wali terbang tinggi. Ada telur Raja Wali ditaruh di tengah-tengah ayam. Lalu lahirlah si anak Raja Wali bersama anak ayam. Lahir besar nggak pernah terbang karena temanan sama ayam. Suatu ketika si anak Raja Wali lihat Raja Wali terbang, dia bilang sesama anak ayam temannya itu, enaknya jadi Raja Wali bisa terbang. Dia lupa bahwa dia Raja Wali karena kelamaan gaul sama anak ayam. Hati-hati dirimu, jangan-jangan kau Raja Wali kelamaan gaul sama anak ayam. Kenapa kau nggak berani bicara? Waduh, dia kan bos saya, hidup saya tergantung dia. Loh kenapa hidupmu tergantung bos? Hidupmu tergantung Tuhan, bukan tergantung bos. Engkau harus berani dengan konsep kebenaran. Ingat, ketika Musa berhadapan dengan Firaun, secara logik Firaun itu menang karena dia raja punya semuanya. Musa cuma memimpin bangsa Israel yang orang tua, anak-anak semuanya di situ. Tapi ketika Musa berperkara dengan Firaun, Tuhan yang membela Musa dan dia menang. Tapi ketika kita udah di tengah dunia ini, ya dia kan bos Pak. Nanti kalau saya lawan habis hidup saya. Kamu lebih takut kepada bosmu daripada Tuhan.
Disuruh masuk hari Minggu, disuruh apa, nggak pernah beribadah demi kerjaan. Nanti saya dipecat Pak, kan sumber penghasilan dari dia. Sumber berkatmu itu Tuhan, bukan bos. Bos itu hanya saluran berkat. Ketika bahkan saluran berkat itu mampet, Tuhan bisa bikin cara 1001 cara membuat saluran berkat lain. Kenapa engkau lebih takut sama bosmu daripada Tuhan? Cara berpikir yang kedua, kita harus selalu terbang tinggi. Mari kita baca ayat untuk kita dari Kolose 3 ayat 1, 2 ya. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Perkara yang di atas itu tentang bicara keselamatan, tentang hidup kekal. Karena dunia ini hanya sementara. Jangan pernah korbankan keselamatan kekal hanya karena dunia ini. Di televisi, di internet banyak sekali orang meninggalkan Yesus karena 1001 alasan. Hidup dunia ini hanya sementara. 60-70 tahun kata LAI, kata Alkitab. Karena GBI Basura nambah bonus 10 tahun, apalagi ibadah sore jam 4, dari jam ngantuk datang ibadah jadi 80. Ya kan? Ya karena ikut panitia Natal kemarin, ikut panitia Paskah nambah 10 lagi 90. Karena main musik nambah jadi 100, ujungnya mati juga kan? Orang kalau udah tua 100 tahun, itu pengen mati loh, karena bingung. Waktu reuni alumni gak ada temannya, cuma dia satu. WA grup udah live semua, tinggal dia. Kalian tahu penderitaan orang tua gak mati-mati, bingung mau ngapain. Gak ada temannya lagi. Ujungnya kan mati, begitu mati masuk surga atau neraka. Kita percaya kita hidup dalam Yesus. Jangan pernah tinggalkan Yesus karena alasan apapun. Di beberapa daerah mereka meninggalkan Yesus karena hanya sekedar bantuan pupuk dan benih pertanian. Di beberapa instansi orang meninggalkan Yesus karena ganti KTP. Engkau bisa jadi naik jabatan tapi ganti KTP lah. Jangan pernah tinggalkan Yesus. Yang wanita seganteng apapun dia, jangan tinggalkan Yesus karena dia ganteng. Sekaya apapun dia. Lebih baik engkau pacaran sama si John yang naik motor bebek cicilan daripada Abdullah naik Ferrari, Maserati, Lamborghini tapi engkau nggak percaya Yesus. Jangan pernah tinggalkan. Yang laki-laki jangan pernah secantik apapun dia ya. Secantik apapun dia, jangan pernah tinggalkan karena si Fatimah kau tinggalkan Yesus. Karena banyak orang meninggalkan Yesus karena berbagai alasan. Jangan pernah. Itu dulu. Tapi juga selain bicara surga, Yesus bicara tentang di dunia. Ada hal yang bersifat substansi, perkara yang di atas. Kalau bicara contoh, kalau kita ke gereja, yang penting firman Tuhan atau penampilan. Iya, jangan kalau lebih sibuk mikirin penampilan daripada firman Tuhan. Ke gereja telat supaya dandan, salon dulu. Ya kan? Terus duduk paling pintu supaya cepat keluar. Ya kan? Terus lagi khotbah sibuk lihat cek Instagram. Jualan udah laku tuh belum? Lihat jendela udah hujan atau belum? Jemuran diambil atau enggak? Kalau kita lagi training, yang penting materi training atau snack. Nah banyak orang peserta training nggak tahu materi, yang penting snacknya enak, ada goreng, pisang goreng. Pikirkan substansi daripada kulit. Itu orang Kristen. Kalau belajar, nilai ujian yang penting pintar atau nilai tinggi? Pintar. Jangan supaya nilai tinggi nyontek. Buat apa kau nyontek? Nilaimu tinggi tapi bodoh. Di kantor anak buah saya datang ke saya. Pak, kapan saya naik golongan? Kenapa udah S2 aku? Udah S2 makin bodoh kau kulihat. Enggak usah kau lapor S2 kalau kau pintar naik jabatan. Tapi walaupun kau S2, tapi kalau enggak pintar buat apa kau S2? Enggak nambah penghasilan bagi perusahaan. Iya kan? Itu maksudnya substansi. Iya kan? Jadi kita perlu memikirkan hal yang perkara yang di atas. Kalau kau jadi berhasil di kantormu, pikirkan apa yang bosmu pikirkan. Bicara tentang perusahaan, revenue, profit. Bukan kosmetik itu, bukan cuma sekedar indah. Kalau kau jadi HRD, Pak, udah sering bikin training, udah 10 kali training, murid karyawan tetap bodoh. Terus buat apa gunanya training kalau tetap bodoh? Enggak usah kau trainingin pun kalau pintar, perusahaan senang. Pak, cuman saya kasih mereka nasi uduk sama air putih jadi pintar, Pak. Enggak usah training. Itu maksudnya bedakan antara perkara yang di atas. Cara Tuhan melihat dengan cara yang lebih fundamental. Yang ketiga, rahasia untuk kita sukses, kita harus selalu berpandangan jauh. Bicara long term, bukan short term, bukan yang bicara jarak pendek. Apa contoh implementasinya? Mari kita baca sama-sama. 1, 2 ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh
harapan. Nama saya kan Ulbricht Siahaan. Banyak orang pikir, wah ini anak Batak lahir anak duta besar. Mungkin lahir dulu di Jerman gitu, atau di negara Skandinavia gitu loh. Makannya keju gitu. Saya itu Ulbricht Siahaan, lahir dan besar di kampung. Saya lahir dari Sidikalang, desa Parongil. Dulu nggak ada di Google, puji Tuhan sekarang udah ada. Ya kan? Dulu di kampung itu SD, SMP, SMA negeri, nggak pernah TK karena nggak ada TK. Pagi ke sekolah, siang ke ladang, macul. Sore dari ladang bukannya kita makan, mikirin babi karena babi lebih penting dari kami. Kalau di kampung, orang tua pulang bukannya tanya, anaknya sudah makan, babi sudah makan. Kalau belum dicubit anaknya. Kenapa? Karena babi itu dibeli 100.000 di bulan Mei, nanti Mei tahun depan dijual 1 juta, untung 900.000. Itulah nanti beli sepatu, beli buku, beli seragam. Jadi kami berterima kasih untuk segala jasa-jasa babi. Nah pertanyaannya, loh kok babi bisa dari 100.000 jadi 1 juta dalam setahun? Karena kerjanya cuma makan dan tidur. Nggak pernah nyuci piring, lipat selimut, atau PR matematika. Oke? Nah waktu saya dulu di kampung SMA, kuliahlah temanku, SMA di Medan, SMA di Jakarta, SMA di Bandung. Pulanglah dia SMA di Bandung, itu pulang, itu bawa album sekolah, cantik semua kayak Desi Ratnasari. Kayak artis. Nah kita lihat artis di TV, dia lihat artis di kelas tiap hari. Dulu rasa hidup itu berat, enggak adil. Jam 4 sore saya di kampung macul, di kebun kopi, datang hujan. Jam 4 sore belum pulang karena masih berharap hujan berhenti. Lalu saya itu pakai daun pisang, itu berhenti di bawah pohon kopi. Seperti ini. Digigiti nyamuk. Saya tahu pedihnya kehidupan. Tapi saya ingin maju keluar dari kemiskinan. Enggak enak jadi orang miskin. Minum susu cuma tahun baru. Makanya saya hitam karena kurang banyak minum susu. Ya kan? Makan daging itu ayamnya dikit, banyak kentangnya melengkuas. Kan pengen maju toh? Ya belajar dong. Nah belajar itu belajar keras. Dulu pengen kuliah. Dulu targetnya itu di Bandung. Jadi dulu saya punya prinsip gini. Kalau orang lain belajar 100 soal, saya mesti 200. Kalau orang lain belajar sejam, saya 2 jam. Itu belajar keras. Puji Tuhan saya tahun 92 lulus SMA, dari kampung ke Medan 1 hari. Medan, Jakarta, Rawasari 3 hari 2 malam. Baru dari Rawasari ke Bandung sehari. Itu kalau di bis ALS, itu sebelahnya anak gadis, dari perkenalan sampai melamar cukup waktu. Yang repot kalau nenek-nenek di sebelah, dikit-dikit minyak angin, minyak tunjong, wah itu bisa pingsan kita. Ya kan? Tapi apa yang saya mau sampaikan, Tuhan ingin hidup kita maju. Dulu saya pikir itu penderitaan. Tetapi kemudian saya akhirnya melihat setelah saya kerja di Astra, melihat sampai hari ini, Tuhan dulu membentuk saya dengan cara itu untuk saya menjadi tahan banting, untuk menjadi sabar, rendah hati dan sebagainya. Kadang hidup kita begitu, lihatnya jangka panjang, jangan jangka pendek. Tuhan tidak ingin kita seperti nanam jagung hari ini panen, nanam panen 3 bulan lagi. Tapi jagung selesai hilang. Kita kadang dibuat Tuhan seperti nanam pohon jati, nanam sekarang panen 5, 10, 20 tahun, tapi itu berkualitas. Ingat Yusuf, Yusuf dinubuatkan menjadi orang hebat. Apa yang terjadi? Yusuf kemudian dibenci saudaranya, pengen dibunuh, dijual, lalu masuk jadi budak di rumah Potifar. Jadi pegawai di rumah Potifar, istrinya Potifar jatuh cinta, dia nggak mau difitnah oleh nenek-nenek itu. Dibilang Yusuf pengen memperkosa, padahal nenek-neneknya gatel. Seperti yang di TV itu, miriplah kasusnya kan. Cuman dulu nggak ada medsos. Masuk penjara. Setelah masuk penjara, dia tafsirkan mimpi dihianati. Sebulan, 6 bulan, setahun, bertahun-tahun. Tapi dia sabar menunggu janji Tuhan tergenapi. Mungkin hari ini engkau sedang mengalami situasi yang sama. 3 tahun kau udah usaha tekun, belum berkembang. Temanmu baru 6 bulan langsung berkembang. Dan engkau mulai galau, Tuhan di mana ini, benar gak ini? Engkau mungkin karyawan udah sabar terus kontrak. Saya permanen Pak, permanen di kontrak maksudnya. Saya karyawan permanen Pak, maksudnya permanen di kontrak gitu. Kontrak terus, sementara tepat jadi karyawan tetap, jadi gajinya besar. Dan kau mulai galau, teman saya nggak ibadah, nggak ke gereja, tukang selingkuh, tukang bohong, tapi karena diberkati. Kenapa saya udah seria, ngasih perpuluhan, hidup saya susah. Dan engkau mulai galau, benar nggak ini Tuhan? Hari ini kita diingatkan engkau harus jangka panjang. Hidupmu itu bukan lari jangka pendek, tapi lari jangka panjang. Sabar dan tekun. Baru kemudian yang keempat, kita diingatkan untuk selalu semangat.
untuk selalu dengan kecepatan tinggi. Kita bicara tentang kompetisi. Tidak ada di dunia yang tidak berkompetisi, benar gak? Pemulung pun berkompetisi. Pengemis pun berkompetisi. Tidak ada di dunia yang tidak berkompetisi. Anak Tuhan mesti rajin. Jangan malas. Pernah gitu baca di Alkitab, Yesus bangun kesiangan karena telat nonton bola gitu. Enggak ada. Atau enggak ada, itu Maria Magdalena kesiangan sibuk gosip, gibah, enggak ada itu. Jadi malu kalau telat. Ya nanti malam di sini jangan nonton Liga Inggris terus kau tidur jam 1, bangun jam 7, telat ke kantor. Dulu ada buah saya namanya Tommy, kalau terlambat ke kantor, Tom kenapa kau telat? Telat bangun Pak, kenapa telat bangun? Telat tidur. Kenapa kau telat tidur? Susah tidur Pak. Lu kan otakmu, kenapa kau susah tidur? Enggak bisa Pak. Terus kau enggak pasang alarm? Pasang Pak. Terus kenapa telat? Kau enggak bangun? Ya bangun Pak. Bangun untuk mematikan alarm. Tidur lagi. Jangan malas. Semua rajin ya. Dan ini ayat mari kita baca bersama-sama. 1, 2 ya. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Semua orang mesti rajin. Yang sekolah, kuliah rajin. Jangan malas. Jangan engkau nonton bola, main game 10 jam, belajar cuma 2 jam. Gimana mau pintar? Yang karyawan rajin. Rajin, kalau kantormu jam 7, engkau jangan datang jam 7 pas. Kalau bisa jam 6, setengah 7, engkau harus menonjol lebih rajin dari yang lain. Kalau warung, buka warungmu lebih pagi. Kalau orang di Jakarta engkau jualan nasi uduk, orang berangkat kerja jam 6, kalau bisa jam 5.45 nasi udukmu udah siap. Sehingga orang lihat warungmu buka gitu. Karena apa? Semut aja rajin. Saya suka bingung lihat orang Kristen malas, tapi doanya panjang lebar, tapi malas. Nanti nggak pernah belajar. Begitu mau ujian dengan tekun doa siapa? Tuhan, ada doa dengan 2 puasa. Mujizatmu ada, laut pun kau belah, apalagi cuman ujian Tuhan, tolong saya. Kata Tuhan, emangnya saya bimbingan teknos, emangnya saya proses inten gitu. Jangan, rajin gitu, warung juga rajin. Kalau punya warung, itulah mejamu, kalau bisa gini semua debunya hilang. Jangan kau nonton pengadilannya PC sama Sambo berjam-jam, meja kau enggak kau lap. Sampai semua hakim kau hafal, terdakwa, pengadilan, semua kau hafal. Tapi mejamu kau enggak urusin. Begitu orang belanja, Bu, beli karet mana? Karet. Baru dari kenapa? Enggak dari kemarin kau siapkan karet. Kembalian mana? Ya kan? Belum lagi habis cuci, baru begini-begini sibuk-sibuk ngasih kembalian. Kan orang malas ke warungmu. Ya, rajin. Kalau tukang tambal ban, bikin semua tambal banmu itu bersih. Jadi orang betah di situ. Ya kan? Jangan ada bekas makan Indomie kapan? 2 hari lalu. Kecoa aja udah pingsan, apalagi orang. Rajin dalam segala hal. Ibu-ibu rajin belajar masak. Di YouTube sekarang banyak cara masak. Jangan kau cuma bisa bikin nasi goreng ikan teri dari 20 tahun lalu sampai sekarang. Padahal orang lain udah bikin segala macam nasi goreng. Ini ibu-ibu, anak-anak gadis yang baru nikah 5 tahun, belajar masak semua betah gitu loh. Jangan bilang, Papa kenapa engkau betah di Starbucks? Karena di Starbucks pelayannya wangi, kau nggak pernah wangi. Bangun pagi, mandi jam 10, sekalian mandi sore itu dirangkap. Kok ketawa berarti pernah ngalamin itu. Ya kan? Rajin lah, bangun pagi gitu. Orang wangi, kan ke kantor juga gitu. Saya bukan cuma cek saya dimanapun kerja, saya termasuk orang paling rajin. Waktu saya di Gas Baterai, saya GM kan. HR, GA, IT, Security, saya pelaksana direktur. Saya udah nggak di absen, saya udah lama nggak punya atasan. Tanda kutip saya terserah mau masuk kapan, jam berapa lah. Tapi pabrik di Kerawang, rumah di Rawamangun. Waktu itu ada pembangunan jalan tol yang ke arah Cikampek itu kan macet itu. Awalnya saya berangkat jam 6, masih macet, setengah 6, jam 5, 5:15, 4:30, saya pernah berangkat 4:20 tiap hari. 4:20 itu ayam aja masih ngantuk. Ayam aja belum bangun, saya udah lebih dulu dari ayam. Orang sholat subuh ke masjid saya berangkat, sampai di pabrik itu jam 6 kurang, saya orang paling pagi. Ketika OB datang, Pak maaf ya sambil ngepel, kau nggak usah merasa bersalah, saya yang kebagian gitu. Besoknya pulang malam, besok datang lagi. Karena itu komitmen. Jangan kau malas, jangan banyak alasan. Ya kan?
Ditanya, kenapa kau telat? Nenek meninggal. Loh, nenek mana lagi? Kan minggu lalu udah nenek meninggal. Oh ya salah Pak. Jadi alasannya udah ada, nenek meninggal, depan rumah dicor, ban motor bocor, ya kan? Anak sakit, jemput mertua, udah ada www.alasan.com, tinggal comot. Jangan banyak alasan. Yang laki-laki rajin, jangan semua kau bahas, MotoGP, F1 semua kau bahas. Istrimu minta perbaiki jemuran dari sebelum COVID, udah selesai PPKM, kau nggak perbaiki jemuran. Sampai istrimu udah emosi. Jemuran aja nggak diperbaiki, banyak alasan. Keran netes, udah dari 2 tahun lalu sampai lantai udah bolong, keran netes nggak diperbaiki. So, entar, ya kan? Lalu yang laki-laki juga begitu, anak-anak masih muda, tidur selimut nggak dilipat. Udah ngapain dilipat? Nanti malam kan dipakai lagi. Rajin ya, di gereja juga rajin. Jadi di mana-mana rajin. Nah itu orang diberkati Tuhan. Karena apa? Enggak ada orang malas di Alkitab. Rajin terus. Nah, kalau kita selalu rajin semangat, maka kita bisa menjadi pemenang dalam Tuhan. Lihatlah, orang-orang sukses itu umumnya rajin. Hotman Paris terlepas dari segala gayanya orang rajin loh. Dia suka bangun pagi dan sebagainya. Ya kan? Nah kadang orang pengen cuman kayanya doang, tapi nggak pengen rajinnya. Ya kan? Jadi kita itu mesti diingatkan oleh firman Tuhan untuk menjadi pemenang dalam Tuhan di tahun 2023. Pertama kita mesti beda pola pikir dengan dunia. Jangan melihat penderitaan. Ada sebuah kisah tentang penderitaan. Ada seekor kerang dimasukin oleh pasir. Dan itu tentu menyakitkan. Lalu kemudian si kerang ini mengeluarkan pasir nggak bisa. Karena dia nggak punya tangan, nggak punya jari. Mau tidak mau dia mesti kompromi dengan penderitaan itu. Lalu caranya bagaimana? Apa yang dia bisa lakukan? Mengeluarkan lendir untuk mencoba menutupi pasir itu. Berharap penderitanya berkurang dan berharap pasirnya besok keluar. Besok pasir nggak keluar. Dia keluarkan lendir lagi. Minggu depan nggak keluar. Bulan depan bertahun-tahun nggak keluar. Dan tiap hari kemudian si kerang itu berkompromi dengan penderitaan itu. Apa yang terjadi? Itulah mutiara. Kadang dalam hidupmu Tuhan izinkan penderitaan demi penderitaan. Supaya engkau mengeluarkan mutiara-mutiara terbaik dalam hidupmu. Ketika engkau punya atasan yang galak, Tuhan ingin engkau keluarkan prestasi yang terbaik. Ketika punya customer yang cerewet, yang galak sekali, Tuhan ingin bisnismu perfect. Supaya enggak punya celah untuk dikalahkan kompetitor. Itu sudut pandang Kristus. Yang kedua, kemudian kita akan selalu terbang tinggi. Selalu melihat dengan konsep yang lebih prinsip. Ya. Lalu yang ketiga, kita selalu bersifat long term, jangka panjang. Pandangan jauh. Kita bukan anak-anak gampangan. Kita untuk jangka panjang. Bahkan ketika kamu kalah di dunia ini pun, surga terbuka untukmu. Ada seorang namanya Fanny J. Crosby. Dia seorang wanita paling besar dalam sejarah Amerika. Banyak buku di Kidung Jemaat diciptakan oleh Fanny J. Crosby. Dia lahir sebagai anak yang sehat. Waktu dia kecil ada salah pengobatan, matanya buta. Tapi dia tidak meratapi kebutaannya. Dia terus belajar dan dia menciptakan himne dan menciptakan lirik lagu. Dan lagu dia banyak sekali. Ada 600 kurang lebih himne yang dia ciptakan. Dia salah satu wanita terkenal dalam sejarah Amerika. Suatu ketika Fanny J. Crosby, waktu itu udah ada pengobatan, bahkan waktu itu ada ide untuk mata dioperasi. Dibilang begini, Fanny J. Crosby, engkau sudah cukup kaya, bisa memperbaiki matamu, kamu tidak ingin sembuh. Dia bilang, tidak usah. Kebutaan bagi saya sudah lebih dari cukup untuk hidup yang sempurna. Saya ingin ketika saya pertama kali melihat, yang saya lihat Yesus Kristus di sorga. Saya tidak lagi ingin melihat apapun kecuali Yesus dalam hidup saya. Maka itulah orang yang bersifat long term, jangka panjang. Nick Vujicic, orang yang lahir anak seorang hamba Tuhan, suami istri di Australia, tidak punya tangan, tidak punya kaki, seperti botol. Tapi kemudian dia menjadi seorang dokter yang seluruh dunia jutaan orang diubah melalui hidupnya. Dia tidak meratapi penderitaannya, tetapi dia memakai untuk memberkati banyak orang. Hari ini Bapak Ibu saya tidak tahu apakah hidupmu menderita atau tidak. Engkau mungkin kalah tender. Di sini yang wanita, engkau baru diputus pacar. Udah, kalau kau diputus pacar jangan frustasi. Ada 5 miliar laki-laki di dunia ini yang masih jomblo.
Dan ketika engkau diputus berarti Tuhan tidak ingin dia untukmu ada laki-laki yang lebih baik. Ya kan? Minimal, tapi udah 5 kali Pak. Berarti kau minimal 5 kali tahu laki-laki yang salah kan? Kan berarti udah lebih pintar dari yang belum pernah diputus, itu maksudnya gitu loh. Jadi selalu ada sisi positif dalam hidupmu. Ketika engkau menikah tidak punya anak, udah 10 tahun, berarti Tuhan ingin hidupmu selalu berdua bulan madu. Engkau bisa melayani lebih maksimal, engkau bisa mengasuh anak orang dan sebagainya. Tapi ketika engkau dikasih Tuhan anak 5, sementara engkau kesulitan, berarti Tuhan kasih engkau bahu yang kuat untuk mengurus anak 5, orang lain gak punya. Jadi selalu positif, gitu ya. Kita selalu positif. Ketika tubuhmu sehat, pakai kesehatanmu melayani Tuhan. Tapi ketika Tuhan izinkan penyakit yang engkau tidak kehendaki, engkau di lampu merah lagi baik-baik aja, semua lengkap, helm lengkap, ada truk remnya blong dan engkau ditabrak dan patah tulang. Itu kan bukan salahmu. Tapi Tuhan izinkan engkau patah tulang. Mungkin melalui patah tulangmu ada banyak hal baik yang akan terjadi. Ya kan? Ketika motormu mogok di tengah jalan, jangan langsung marah-marah sama Tuhan. Jangan-jangan ada laki-laki yang nolong kau nanti dan itu jadi jodohmu. Kan kita nggak pernah tahu melalui motor mogok dapat jodoh. Jadi setiap kau lihat motor mogok berarti kau ingat jodohmu kan gitu. Dulu teman saya itu temu pasangan dari Sendal, tukaran sendal di kos-kosan, langsung ketemu suami. Jadi setiap lihat di sendal ingat suami. Ada banyak cara Tuhan memberkati hidupmu. Nah, biarlah kiranya firman Tuhan ini memotivasi kita semua untuk bekal kita menjadi pemenang di tahun 2023. Pulang dari ibadah ini menjadi pribadi yang lebih semangat, lebih optimis, lebih menjadi sukacita dalam Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak yang kami sembah di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan untuk sore hari ini. Tuhan menegur kami dengan firman Tuhan tentang bagaimana kami menjadi pemenang di tahun 2023. Di tahun-tahun lalu barangkali ada banyak hal dalam hidup kami yang kami sia-siakan. Kadang kami membuang waktu, membuang potensi, membuang peluang karena berbagai hal. Mungkin kami juga punya konsep yang salah tentang kesuksesan, tentang banyak hal. Tapi hari ini Tuhan ingatkan kami, menegur kami. Dan biarlah kami belajar untuk ke depan untuk lebih baik. Bapak Ibu, saya ingin berdoa untukmu, yang ingin saya doakan taruh tangan kanan di dada sebagai simbol kerendahan hati. Bapak dalam nama Yesus, lihatlah anak-anakmu khususnya yang tangan kanan di dada. Inilah kami anak-anakmu yang ingin hidup kami diubahkan. Kami ingin menjadi pemenang yang sejati di dalam Tuhan di tahun 2023 ini. Lalkam lekai seki luku, lakal melukallahai seki leki, luku lekal halam lah halam isyuno. Ada orang-orang di antara kita yang hidup kita berputar-putar. Kita seolah-olah orang yang tidak punya tujuan karena bingung dengan diri kita sendiri. Mohai si, lakal lo hai seki, mokol halan mo hai neka. Tuhan ingin engkau menerima dirimu seperti ciptaan Tuhan yang utuh. Engkau biji mata Tuhan, engkau berharga di mata Tuhan. Mokoi si, lakal melekele kuluhai lekuleke lakal menah. Mungkin engkau sering lecehkan, engkau tidak dianggap di rumah, di keluarga, di kantor, sehingga merasa dirimu tidak berharga. Tetapi Tuhan berkata engkau biji matanya. Yesus mati untukmu di kayu salib. Jangan memandang dirimu menurut ukuran dunia ini. Mungkin engkau tidak kaya seperti orang lain. Mungkin engkau tidak cantik ganteng menurut ukuran orang lain. Mungkin pendudukanmu tidak tinggi menurut ukuran dunia ini. Tetapi engkau biji mata Tuhan. Mokoi siham ho, lahalam bulu keliki, lakalam buluho, lakalam bulu halam ne. Jadilah kau orang yang bertanggung jawab di dalam hidupmu. Jadilah engkau seorang mahasiswa, pelajar yang bertanggung jawab. Jadilah engkau karyawan yang bertanggung jawab. Jadilah engkau pengusaha yang bertanggung jawab. Jadilah engkau ibu rumah tangga yang bertanggung jawab. Jadilah engkau pelayanan yang bertanggung jawab. Jadilah engkau full timer yang bertanggung jawab. Jadilah pensiunan yang bertanggung jawab. Musi muhul halamili lakalemuluklah halamulakala. Hidup itu adalah kesempatan. Setiap dalam detik dalam hidupmu adalah berharga. Jangan buang-buang waktu untuk hal yang tidak penting. Jangan buang untuk mengejar hal-hal yang dunia ini tawarkan. Tetapi pakai waktumu untuk mencari Tuhan. Belajar firman Tuhan. Berada dalam persekutuan umat Tuhan. Dan melakukan kehendak Tuhan. Lembuka hai sekolehe lakalemuluklah halamilikalah. Lakalau belum kalah sekolah kelaka. Pergunakan seluruh potensi Tuhan. Setiap engkau punya talenta, setiap engkau punya bakat, pergunakan itu.
Muisekamka hamaka lahala. Pergunakan setiap pengalaman yang Tuhan sudah berikan. Engkau dibentuk melalui proses yang panjang. Pergunakan setiap pengalaman itu menjadi bekal dalam hidupmu. Betul tetala tetu tetetala telah betul tetala halate koiseke. Jangan engkau dibatasi oleh berbagai keterbatasan. Jangan berkata, saya tidak punya modal, saya tidak pendidikan tinggi, saya tidak bisa bahasa Inggris. Jangan batasi rencana Tuhan dalam hidupmu. Mukahayum, hama ini ona, leta ukahala. Alkitab mencatat banyak orang-orang sederhana yang dipakai mengguncang dunia oleh Tuhan. Maka pakailah hidupmu dipakai oleh Tuhan. Muiseke Muhammad ni diulutilah kala, sikuluk kala lala meni. Akan ada banyak hal-hal baik dalam hidupmu di tahun 2023 ini. Engkau masuk terhisap dalam Tuhan. Melekat pada Tuhan. Seperti dia adalah pokok dan kita adalah carangnya. Maka dalam hidupmu akan ada buah-buah kehidupan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk teguran-Mu. Manusia akan selesai berkata-kata. Tapi Roh Kudus-Mu akan terus berkata-kata. Membimbing kami. Mengarahkan kami. Bahkan menegur kami ketika kami di jalan yang salah. Soli Deo Gloria. Segala puji hanya untuk-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya. Semoga kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Saat ini kita akan memberi persembahan kita yang kedua. Mari siapkan yang terbaik untuk Tuhan, Bapak Ibu. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat hadirat-Mu ya Tuhan. Pada hari ini Tuhan kami sungguh diberkati Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa buat firman-Mu ya Tuhan Yesus. Yang mengajarkan kami agar kami lebih dari pemenang ya Tuhan. Saat ini Tuhan kami rindu memberi yang terbaik untuk Tuhan. Karena Engkau sudah lebih dulu memberkati kami ya Tuhan. Memberikan yang terbaik. Hidup-Mu sudah Kau berikan bagi kami. Saat ini Tuhan kami rindu memberikan yang terbaik dari hidup kami ya Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan Kau berkati juga hamba-hamba-Mu yang mengelola persembahan ini Tuhan. Biarlah semuanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi. Haleluya. Amin. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu kata bagiku, nikmat kebajikan tersedia bagiku. Oh, semua sanggup limpahkan jalan. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Come on. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah. Aku diberkati, come on, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tuhan bagiku. Tuhan bagiku. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kita kembali ke rumah kita masing-masing, kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur pada saat sore hari ini Tuhan, semua karena kebaikan yang Tuhan berikan atas hidup kami.
Sehingga pada saat sore hari ini kami masih dapat berkumpul, memuji, menyembah, serta mendengar kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur pada saat sore hari ini telah mendengarkan kebenaran firman-Mu disampaikan oleh Bapak Ulrich Siahaan. Biar Tuhan lewat setiap kebenaran firman yang disampaikan hamba-Mu itu berkuasa memulihkan, menyembuhkan setiap kami. Kami percaya Tuhan, setiap yang lemah mengalami kekuatan yang daripada Tuhan, yang mulai hilang pengharapan, Kau berikan pengharapan yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat hamba-Mu Bapak Ulrich Siahaan, biar Engkau pakai hamba-Mu lebih dahsyat dan luar biasa lagi dalam setiap pelayanan hamba-Mu kemanapun melangkah. Biar terus penyertaan, pengurapan Tuhan mengalir atas hamba-Mu, sehingga apapun dikerjakan oleh hamba-Mu boleh menyenangkan hati Tuhan. Kesehatan, kekuatan yang baru Kau tambahkan terus atas hamba-Mu. Begitu juga buat keluarga besar hamba-Mu dimanapun berada. Biar Tuhan jagai, Tuhan lindungi, dijauhkan dari segala sakit penyakit COVID-19 dan resesi ekonomi di dalam nama Tuhan Yesus. Cover keluarga hamba-Mu dengan kuasa yang daripada-Mu. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat Bapak Gembala kami yang Kau percayakan mengembalakan kami di GBI Basura City. Hamba-Mu Bapak Pendeta Budi Yuwono, Kau pakai hamba-Mu Tuhan dalam setiap pelayanan di tempat ini. Biar Kau tambahkan terus pengurapan yang baru atas hamba-Mu, sehingga dalam masa kepemimpinan hamba-Mu atas GBI Basura boleh bangkit menua Yesus. Kami percaya Tuhan, terobosan penuaian terjadi atas GBI Basura karena ada tangan Tuhan yang kuat yang selalu menopang menuntun gereja ini. Biar Kau tambahkan terus pengurapan yang baru atas hamba-Mu Tuhan. Sehingga kemanapun hamba-Mu melangkah, ada penyertaan, ada kuasa Tuhan selalu melingkupi hamba-Mu. Kesehatan, kekuatan yang baru Kau nyatakan terus atas hamba-Mu, beserta keluarga besar yang ada. Buat Ibu Rini, buat anak, mantu dan cucu, biar keluarga ini aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat hari ini buat bangsa negara di mana kami tinggal, bangsa Indonesia. Shalom bangsa Indonesia, bangsa yang kami kasihi. Biar ada damai sejahtera atas bangsa kami. Biar ada sukacita yang daripada Tuhan atas bangsa kami. Tuhan, biar kami serahkan setiap bangsa negara kami ini ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu saat-saat ini Tuhan, tahun-tahun politik yang akan segera dimulai pada saat setiap anak-anak-Mu Tuhan. Siapapun pemimpin yang bakal dalam kepemimpinan selanjutnya, biar Engkau pakai Tuhan, pemimpin mengandalkan Tuhan, pemimpin yang memikirkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biar Engkau yang terbaik Engkau nyatakan atas bangsa negara kami ini lewat pimpinan yang Tuhan percayakan. Begitu juga kami berdoa buat pemimpin kami pada saat ini, Bapak Presiden Joko Widodo dan wakil yang ada. Engkau pakai hamba-Mu Tuhan, berikan terus pengurapan yang baru hamba-Mu di masa jabatan yang terakhir. Periode yang terakhir Engkau pakai hamba-Mu Tuhan, supaya terus boleh memberikan yang terbaik untuk bangsa negara kami. Kesehatan, kekuatan, keunitian Kau berikan kepada setiap anak-anak-Mu, supaya mereka terus boleh bersama-sama membangun bangsa negara kami ini. Dari mulai pemerintahan pusat, daerah, bahkan pelosok sekalipun, Engkau berikan kepada setiap mereka roh yang takut akan Tuhan. Sehingga kami akan melihat pertolongan Tuhan terjadi atas bangsa negara kami ini, karena ada tangan Tuhan yang kuat menopang menuntun bangsa negara kami ini. Kami juga berdoa buat Karayon 1G Bapak Dr. Insinyur Yohanes Raja Guguk dan wakil yang ada. Engkau pakai hamba-Mu Tuhan di dalam kepemimpinan Rayon 1G. Kau berikan keunitian kepada hamba-hamba-Mu, supaya apapun yang menjadi visi misi Tuhan atas Rayon 1G, biar terus Engkau nyatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bahwa setiap persembahan yang telah kami berikan pada saat hari ini, biar Engkau pakai persembahan kami ini untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Setiap tangan-tangan yang memberikan, baik yang pada saat hari ini juga belum dapat memberikan, biar Engkau berkati setiap kami. Kami percaya Tuhan, persembahan ini dipakai untuk perluasan kerajaan nama-Mu. Biar melalui persembahan ini, nama Tuhan terus semakin ditinggikan dan dimuliakan. Berkati juga setiap anak-anak-Mu yang mengelola persembahan ini. Kau berikan roh yang takut akan Tuhan, supaya mereka terus boleh selalu Tuhan mempergunakan persembahan ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami serahkan setiap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dan sebentar lagi kami akan berpisah dari tempat ini. Namun kami akan menerima berkat yang daripada hamba-Mu. Baik saudara kasih Tuhan, kita akhiri ibadah kita. Kita mau menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Saudara-saudara kasih Tuhan Yesus, pulanglah dan terimalah berkat. Kasih karunia, damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kekuatan, berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita. Di dalam Putra yang tunggal kekasih kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan penyertaan, perlindungan, penghiburan, kuasa, otoritas, hikmat, pengurapan, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Boleh menyertai saudara sekalian mulai pada hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali dan pernah menjemput kita semuanya, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Kita yang percaya dan sangat diberkati, katakan sama-sama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.